Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita berjumpa kembali. Nah, untuk kali ini agak beda, kita nanti akan melakukan pembelajaran berbasis project ya. Jadi project apa yang akan kita buat? Kita akan buat prototipe lift barang 2 lantai. Tapi sebelum kita melangkah ke sana, nanti ada beberapa yang harus saya jelaskan. Komponen apa saja yang disiapkan untuk membuat lift barang tersebut. Ya, kita mulai ya. Jadi di pembelajaran hari ini nanti akan saya jelaskan tujuannya itu apa. Terus saya jelaskan terkait PLC ya. Pengertian PLC, komponen PLC, prinsip kerja, terus aplikasi PLC, maksudnya aplikasi pada komputer yang digunakan untuk menjalankan PLC sebenarnya. Nah, nanti langsung ke project lift barang. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah memahami dasar PLC. Jadi Anda harus mempelajari konsep dasar PLC dulu. Sebelum Anda mengimplementasikan PLC itu PLC itu digunakan apa saja sih di dalam industri itu. Ya. Terus kita mengembangkan kemampuan pemrograman. Nah, untuk konsep pemrograman ini nanti kita gunakan komputer. Kita menggunakan ladder diagram untuk memprogram PLC tersebut. Jadi ladder diagramnya kita buat melalui aplikasi PLC, misalnya CX Programmer. Kita buat ladder diagram dengan instruksi-instruksi yang kita buat, lalu ditransfer ke PLC, sehingga PLC mengeluarkan input yang nantinya akan menjalankan sistem yang sudah kita rencanakan. Kira-kira seperti itu. Lalu mengaplikasikan PLC dalam otomasi industri. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya di industri hampir semua lini industri sudah menggunakan PLC untuk menjalankan sistem-sistem produksi mereka. Jadi ini bukan hal yang baru lagi. Makanya saya tekankan betapa pentingnya PLC ini untuk dipelajari. Lalu meningkatkan pemahaman tentang sistem kontrol. Nah, ini yang terpenting juga. Kalau sebelumnya Anda mempelajari sistem kendali kontaktor, itu bisa dikatakan kendali secara konvensional. Nah, instruksi-instruksi yang ada di konvensional itu akan ditransfer ke digital melalui PLC ini. Sehingga instruksi-instruksi yang biasanya Anda buat di konvensional, Anda terapkan melalui ladder diagram di PLC itu. Ya. Terus mempersiapkan diri untuk pekerjaan di bidang industri. Nah, kalau Anda sudah ahli mahir mengoperasikan PLC ini, saya yakin ini sangat bermanfaat sekali untuk Anda terapkan di industri. Untuk bekal Anda nanti setelah Anda keluar dari sekolah ini. Nah, ini PLC adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengotomatisasi proses kontrol di industri. Nah, PLC ini dirancang untuk menggantikan sistem kontrol berbasis relay yang memerlukan koneksi fisik antara komponen. PLC dapat diprogram dan diatur ulang dengan mudah untuk berbagai aplikasi. Ini yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau kita menggunakan konvensional itu bisa dikurangi lagi, bisa disederhanakan lagi dengan menggunakan PLC. Kalau Anda pernah belajar kontaktor, relay, ya, terus TDR, itu nanti bisa Anda kurangi. Yang semula berbentuk fisik itu bisa dituangkan dalam bentuk program. Sehingga kita hanya fokus pada inputannya saja nanti. Mau dikoneksikan dengan motor bisa, outputnya nanti. Atau dengan lampu bisa, dan berbagai macam. Nah, komponen utama PLC ada CPU. Nah, ini yang otaknya, yang biasa orang menyebut Central Processing Unit, yang melakukan pemrosesan dari input yang sudah dibuat melalui ladder diagram tersebut. Ada input dan output. Nah, input nanti yang akan dikoneksikan dengan bisa push button, bisa sensor, bisa limit switch, banyak lagi nanti yang digunakan dalam otomasi industri. Output nanti yang akan dihubungkan dengan beban, bisa lampu, motor, tergantung kebutuhan kita nanti. Memori, tempat penyimpanan data. Jadi ladder diagram yang sudah dibuat bisa ditransfer ke memori yang ada di PLC, sehingga bisa menyimpan. Kita bisa mengoperasikan PLC tanpa harus connect dengan komputer. Misalnya kita transfer sudah
disimpan di memori, kita lepas kabel data ya sudah, kita bisa mengoperasikan PLC tersebut. Jadi tidak harus connect dengan apa? Komputer. Ya, power supply sebagai catu daya pasti butuh, segala sesuatu pasti butuh catu daya. Nah, ini prinsip kerjanya bisa dilihat, ada input ini, ada input ya, bisa push button, limit switch, terus sensor, cahaya, proximity, dan banyak lagi. Ini ada catu dayanya yang untuk mensuplai semuanya. Ini ada CPU, Central Processing Unit, yang saya bilang otaknya tadi, yang memproses inputan dari sini sehingga dia bisa menjalankan output apa nanti sesuai dengan instruksi yang sudah Anda buat, sesuai logika dan instruksi yang sudah Anda buat. Nah, ini outputnya, modul output ini bisa ke beban lampu, motor, kontaktor, ataupun sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti case kita nanti, output kita nanti kita pasang motor nanti. Jadi konsep dasarnya nanti adalah motor putar kanan dan putar kiri. Dari motor putar kanan putar kiri tersebut nanti kita implementasikan ke lift itu tadi. Ya, sampai sini paham ya? Lanjut. Nah, ini komponen-komponen realnya. Input ini bisa LDR, sensor cahaya ini, flow switch. Anda tahu flow switch? Kalau biasanya Anda pernah lihat di gedung tinggi, di instalasinya hidran pemadam kebakaran itu, sprinkler itu kalau pecah ya, flow switch ini akan kelihatan sehingga mengirim sinyal ke fire alarm. Oh, ini ada sprinkler yang pecah. Sebuah signal dia nanti. Ini ada push button ya, limit switch. Kontrolernya ini otaknya atau PLC-nya nanti, outputnya nanti bisa motor, beban lampu, atau solenoid valve. Sudah tahu solenoid valve? Jadi kalau Anda tahu keran air itu, biasanya Anda kalau nyalakan kan manual pakai tangan gini. Nah, ini nanti pakai elektrik, dia ada katupnya yang untuk buka dan nutup. Jadi dia ngirim tegangan ke ini solenoid nih, valve-nya ini, sehingga air bisa keluar atau terbuka atau tertutup. Nah, ini aplikasi yang digunakan untuk memprogram PLC. Sebenarnya untuk memprogram PLC cukup bisa menggunakan CX programmer saja. Jadi untuk membuat ladder-ladder diagram itu, instruksi dan logika yang Anda buat cukup menggunakan CX programmer. Tapi, nah, tapi ada tapinya nih. Kalau Anda kepingin mensimulasikan, namanya mensimulasikan itu kan nggak perlu barangnya loh. Nah, itu bisa menggunakan CX Designer. Jadi dua aplikasi dari Omron ini bisa dikolaborasikan untuk mensimulasikan project yang Anda buat. Ya, jadi misalnya nih, misalnya Anda nggak perlu punya fisiknya PLC, Anda nggak perlu punya fisiknya HMI, ya, tapi Anda bisa mensimulasikan sistemnya dengan menggunakan kedua aplikasi ini. Nanti bisa dicoba di pertemuan selanjutnya nanti. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Nah, ini kita masuk ke project lift. Ya, kalau Anda dulu pernah mengimplementasikan sistem kendali konvensional yaitu kontaktor, bisa sebenarnya Anda mengimplementasikan untuk lift barang ini. Tapi untuk case ini kita akan menggunakan PLC. Betapa sederhananya nanti jika kita menggunakan PLC, karena instruksi yang bukan instruksi apa namanya wiring yang biasa Anda lakukan di apa namanya di rangkaian konvensional kontaktor itu bisa dikurangi dengan menggunakan aplikasi CX Designer tadi. Misalnya kalau Anda fisiknya menggunakan TDR atau timer, itu nanti tidak perlu, fisiknya nggak perlu, karena ada di ladder diagram, di program tersebut, fisiknya nggak ada. Kira-kira seperti itu nanti. Nah, untuk case project lift barang ini yang dibutuhkan apa saja? Yang utamanya pasti PLC, kita butuh PLC nanti. Ada konstruksi lift. Nah,
kita buat konstruksi lift. Nah, ini kan prototipe. Jadi nanti kita buat dari kayu nanti ya. Ada konstruksi rangkanya, terus ada sangkar liftnya yang naik ke atas ke bawah itu ya. Ada penggeraknya motor ya. Motor 3 pas, tapi kita nanti akan menggunakan motor DC saja. Ya, kita gunakan motor DC dengan bantuan 2 buah relay nanti. Ada tombol push button untuk mengendalikan sangkar lift itu naik atau turun. Ya, ada limit switch. Nah, ini peran limit switch nanti dia memberhentikan sangkar lift jika posisi sangkar lift itu naik ke atas. Setelah mencapai limit switch yang ada di atas, dia akan berhenti. Begitu juga sebaliknya. Pada saat sangkar lift di atas, dia turun ke bawah, dia menempel limit switch yang ada di bawah, dia sudah berhenti. Nanti sistem kerjanya seperti itu. Bisa disimulasikan nanti. Ada tombol emergency, ini fungsinya untuk sebagai pengaman saja. Ini kan lift barang, jadi nanti ada pintunya. Pintu, jadi kalau kondisi pintu itu masih terbuka, ya, nanti operator tidak bisa mengendalikan lift, tidak bisa menjalankan lift tersebut. Kan tidak mungkin masih kondisi muat barang misalnya, pintu masih terbuka, dimasukkan ke sangkar lift, kan nggak mungkin lift dijalankan. Nah, kita gunakan emergency ini. Jadi nanti ada buzzer emergency, bunyi yang menandakan bahwa kondisi pintu sangkar lift tersebut masih terbuka. Kalau sudah ditutup, sudah bisa dijalankan lift, mau atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. Ada lampu indikator yang hanya untuk mengindikasi posisi lift di lantai 1 atau di lantai 2. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham? Nah, ini yang saya bilang tadi, mensimulasikan. Jadi kita nggak perlu punya fisiknya, tapi kita bisa mensimulasikan ya desain yang sudah kita buat. Dalam hal ini lift barang. Nah, ini akan saya jelaskan sebentar sebelum Anda nanti bisa mencoba ya. Ini kita mulai dari sini, ini tombol start stop. Artinya kita tombol start, lift tersebut dalam kondisi ready. Dengan ditunjukkan lampu indikator ini menyala. Artinya siap lift itu mengirim barang dari lantai 1 ke 2 ataupun sebaliknya dari lantai 2 ke lantai 1. Ada tombol stop, push button stop. Ini untuk kondisi jika mungkin selesai mau tutup, misalnya dipakai di perusahaan atau gudang, tutup, di stop, sudah mati sistemnya. Ada tombol naik dan turun ya. Ada lampu indikator bahwa lift ini ready. Ini kita ibaratkan adalah liftnya lantai 1 dan lantai 2 ya. Ini ada limit switch 1 dan 2. Yang 1 ini untuk stoppernya sangkar yang sudah mencapai di lantai 2. Yang limit switch 2 ini stopper jikalau sangkar lift sudah nyampe di lantai 1. Ini hanya lampu indikator saja kondisi sangkar itu naik ataupun turun. Nah, kira-kira sistemnya seperti itu. Nah, sebelum Anda nanti mengaplikasikan real kita buat prototipe, Anda harus buat simulasinya dulu dengan menggunakan aplikasi CX Programmer dan CX Designer. Sampai sini ada pertanyaan? Terkait komponen-komponen tadi ini, ada pertanyaan? Ada yang perlu saya jelaskan lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya kira cukup. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat ladder diagramnya, sekaligus membuat desain menggunakan aplikasi di komputer. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuat ladder diagramnya dari apa yang sudah saya jelaskan tadi.
Ini addressnya yang bisa dibuat apa namanya acuan nanti. Tapi terserah, kalau misalnya Anda membuat address atau alamat sendiri juga nggak apa-apa. Ini berarti nanti indikatornya flicker ya, kedip-kedip ya lampunya ya. Jadi pada saat kondisi sangkar lift turun atau naik, ada indikator flicker, lampu flicker kedip-kedip itu ya. Jadi yang sudah selesai ya, sudah selesai apa namanya ladder diagramnya, bisa disimulasikan langsung menggunakan CX Programmer, memastikan bahwa sistem itu jalan. Nah, setelah itu sudah selesai, Anda buat di CX Designer-nya, disimulasikan di CX Designer ya. Sudah disimulasikan, coba sistemnya jalan apa enggak? Oke, bisa langsung disimulasikan. Start. Oke, naik. Oke, mencapai limit switch, berhenti di lantai 2. Oke, turun, mencapai limit switch, berhenti di lantai 1. Coba lagi naik, nanti tekan tombol emergency. Oke, emergency. Nah, berhenti. Oke. Oke, sudah bisa disimulasikan ini. Nanti tinggal ditambahkan, di sini dikasih keterangan lantai 1 dan lantai 2. Nanti di save. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita mulai apa namanya merangkai prototipenya. Ya, saya kira cukup untuk hari ini. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Jadi nanti alat bahan dan alat yang sudah ada ini silakan dirangkai. Nanti setelah itu kita coba Anda jelaskan sebentar komponen apa saja yang di sini, yang ada di sini, yang dipakai di sini, nanti biar teman-teman semua nanti tahu. Silakan.
Untuk komponen utamanya, yang pertama ada PLC, ada push button, ada motor utama, ada konstruksi liftnya, ada 3 buah limit switch, ada 2 buah relay, dan 1 power supply. Yang pertama kita cek inputnya apakah sudah betul. Nah, fasanya sudah betul, kita nyalakan MCB-nya. MCB sudah nyala, kita coba tombol untuk ke bawah. Nah, ketika sudah sampai di bawah, kita coba limit switch pintu. Emergency bunyi, lift tidak bisa ditekan. Pintu harus ditutup dulu, baru lift bisa menyala kembali. Ketika sampai atas, lift menyentuh limit switch, sehingga otomatis berhenti. Kita ke bawahkan lagi. Nah, siap. Berhenti sampai limit switch. Ke atas lagi. Siap, sampai limit switch. Baik, kita coba lagi, buka pintunya. Lift tidak bisa ditombol ketika pintu terbuka. Nah, kita coba naik lagi. Demikian project lift barang 2 lantai menggunakan PLC dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.